Oke, kali ini kita sedang berada di kebun sawit masyarakat yang luas lahannya sekitar 2 hektar kurang lebih, yang ditanami oleh varietas abal-abal. Dan kita lihat di sini, kali ini kita akan membahas tentang kondisi tanaman yang terjadi di lahan masyarakat ini yang luasnya kurang lebih 2 hektar. Jadi untuk di lahan ini saya perhatikan untuk keseluruhan untuk tanaman sawitnya mengalami defisiensi kekurangan unsur magnesium yang sangat akut. Jadi terlihat dari kondisi pelepahnya yang mengering dan menguning. Jadi untuk kondisi tanaman yang seperti ini sudah defisiensi magnesium yang sangat akut. Jadi ini terjadi bukan satu atau dua batang saja namun menyeluruh. Nah, ini kondisinya yang sangat memprihatinkan. Jadi lahan sawit ini ditanami dengan varietas abal-abal, buah dura. Jadi sangat disayangkan dengan varietas abal-abal dengan perawatan yang mungkin sangat minim, maka terjadilah defisiensi magnesium yang sangat akut. Jadi ini dialami oleh hampir semua yang ada di lahan ini. Seperti ini dia. Jadi kita untuk pemeliharaan tanaman kelapa sawit itu memang harus disesuaikan dengan keadaan di lahan kita masing-masing. Jadi mungkin ya kalau untuk kelembapan tanah atau pH tanah yang tidak mungkin terbilang asam, maka kita harus memberi magnesium yang lebih atau pupuk dolomit untuk lebih menurunkan pH tanah dari keasamannya dan memberi kandungan magnesium yang membantu untuk pembentukan klorofil. Jadi adapun fungsi dari magnesium itu sendiri yaitu untuk membantu pembentukan klorofil pada daun. Jadi dia agar menghijau, tidak menguning dan mengering seperti ini. Jadi apabila unsur magnesium yang tercukupi, maka tanaman kelapa sawit akan tumbuh sehat, hijau, segar. Dan itu akan membantu proses fotosintesis pada tanaman kelapa sawit. Jadi untuk unsur hara dan nutrisi yang terserap dari akar, maka akan tersalurkan ke daun, maka akan terjadi fotosintesis yang dibantu oleh sinar matahari. Nah, itu akan terjadi apabila unsur klorofil pada daun itu sangat bagus. Jika ini terlihat mengering dan menguning, dia tidak akan bisa melakukan fotosintesis. Jadi unsur hara yang terserap tidak akan maksimal untuk diproses menjadi makanan, yang akan berpengaruh pada proses pembuahan pada sawit itu sendiri. Jadi menurunnya produktivitas jika terjadinya magnesium yang sangat dibutuhkan pada sawit tidak terpenuhi. Jadi unsur magnesium tadi itu dapat dijumpai pada pupuk dolomit dan kisrit. Jadi untuk dolomit yang harganya lebih murah dan kisrit yang lebih mahal. Jadi tergantung dari pendanaan kita sendiri lagi, mau pilih yang kisrit atau yang dolomit. Jadi seperti ini dia, sangat memprihatinkan untuk kondisi sawit seperti ini. Dia sudah akut mengering hingga hampir ke pupus, dia hampir ke daun paling pangkal atas, dia sudah hampir terkena juga, sudah menguning dan mengering tuh, sebagian mengering. Sudah hampir tidak terlihat lagi daun hijau, hanya beberapa batang saja paling atas. Jadi bagaimana dia bisa menghasilkan makanan jika daunnya saja pun seperti ini? Sangat disayangkan. Jadi ini terlihat menyeluruh.
seperti ini. Jadi jika lahan kita terlihat sudah ada yang mengalami kekurangan magnesium, maka sebaiknya harus segera kita tangani, yaitu pemberian pupuk dolomit atau kisrit, agar dia tidak seperti ini. Ini sudah akut, kronis, sudah susah untuk diperbaiki. Lihat kondisinya, buahnya pun sangat kecil dan sedikit. Selain bibitnya abal-abal, juga ini faktor dari tanaman itu sendiri yang sangat-sangat tidak sehat. Jadi ini jika tidak ditangani dengan serius, mungkin dia tidak akan mati, namun hasilnya tidak akan ada untuk hasil buah, karena dia tidak akan mampu untuk menghasilkan buah dengan kondisi daun yang seperti ini. Seperti ini dia. Sangat disayangkan. Jadi kita jangan sepele dengan pupuk dolomit yang terkesan sederhana, sepele, dengan harga murah, namun kadang terlupa untuk melakukan atau mengaplikasikan pada lahan kita. Jadi biarpun murah, itu untuk manfaatnya sangat diperlukan oleh tanaman kelapa sawit. Jadi ada baiknya harus dilakukan mungkin setahun sekali atau setahun 2 kali, tergantung dari keadaan dari tanaman kelapa sawit kita itu sendiri. Jadi untuk dosis bisa dilakukan 2 kilo bertahap dan berkala untuk keadaan yang seperti ini. Ini kita akan menuju ke sana, ke bawah. Jadi pentingnya penggunaan pupuk dolomit atau unsur magnesium itu yaitu karena dia sangat berperan penting dalam proses pembentukan klorofil yang untuk menghasilkan makanan bagi tanaman itu sendiri. Yaitu fungsi klorofil untuk melakukan fotosintesis yang dibantu oleh sinar matahari. Jadi nutrisi yang terserap dari akar akan dihantarkan ke daun, lalu melakukan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Itu terjadi fotosintesis jika kandungan klorofil yang mencukupi. Namun jika pelepah menguning dan mengering, dia tidak akan mampu melakukan fotosintesis. Jadi itu akan menghambat proses pembentukan calon buah dan bakal buah. Nah ini hampir menyeluruh merata seperti ini. Jadi untuk luas lahan 2 hektar ini, untuk hasil panen berkisaran 500 kilo dan 600 kilo sepertinya. Tapi saya kurang jelas juga. Informasi ini saya dapat dari rekan-rekan yang pernah melihat waktu pemanenan. Jadi untuk hasil pastinya saya belum tahu berapa dari kebun luas 2 hektar ini. Nah ini terlihat menguning pelepahnya, menguning dan mengering. Jadi kita jangan sampai salah melakukan penanganan. Jika terdapat tanaman kelapa sawit seperti ini, maka yang dibutuhkan yaitu kandungan magnesium. Itu yang terdapat pada kisrit atau dolomit. Harus dilakukan penanganan yang tepat untuk mengembalikan kondisi daun yang menghijau lagi, lebih subur. Ini kondisi lahan di perbukitan.
Kita lihat yang sedikit berlembah, apakah dia sama? Sepertinya tetap sama. Ini juga, ini menguning. Itu juga terlihat menguning juga. Jadi ini terlihat menyeluruh, merata, mengalami defisiensi magnesium yang sangat akut. Jadi untuk melakukan perawatan sebagai pembelajaran, sebelum terjadi defisiensi magnesium yang sangat akut, maka kita lakukan pemupukan magnesium dengan menggunakan dolomit atau kisrit yang rutin, agar tidak terjadi defisiensi magnesium yang sangat akut seperti ini. Jadi untuk kandungan magnesium itu sangat-sangat penting bagi keberlangsungan tanaman sawit itu sendiri. Jadi jangan sepele dengan harga pupuk dolomit yang murah, namun manfaatnya sangat besar bagi tanaman kelapa sawit kita. Nah, jadi demikian video kali ini tentang pembahasan fungsi dari magnesium dan apa yang terjadi bila tanaman kelapa sawit itu mengalami kekurangan unsur magnesium. Nah, ini jadinya. Kita lihat sendiri. Yang terjadi seperti ini. Hasil yang tidak produktif dan pertumbuhan yang tidak maksimal. Jadi nutrisi yang terserap tidak akan menjadi makanan bagi tanaman sawit itu sendiri karena tidak bisanya melakukan fotosintesis, disebabkan karena kekurangan unsur klorofil dari daun. Jadi itu. Jadi intinya kita harus melakukan pemupukan dengan kandungan magnesium yang cukup bagi tanaman dan kebun kita. Nah, demikian video kali ini tentang pembahasan fungsi dari magnesium bagi tanaman kelapa sawit. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.